Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Romadhoni dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yakni sumber hukum Islam mutafaq. Sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Di sini saya akan menjelaskan materi hadis di dalam bab ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian sumber hukum Islam. Pengertian dari sumber hukum Islam sendiri ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar pendapat ulama ilmu fikih sepakat bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Di samping itu, terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu ijma', ijtihad, istisyob, dan lain-lain. 1. Pengertian hadis. Menurut bahasa atau etimologi, al-hadis berarti yang baru, yang dekat, atau warta yang sesuatu yang dibicarakan. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, al-hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir atau persetujuan beliau. 2. Bentuk-bentuk al-hadis. Berdasarkan definisi istilah di atas, maka bentuk hadis dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Qauliyah atau ucapan, B. Fi'liyah atau perbuatan, C. Takririyah, keputusan atau ketetapan. 3. Dasar kuhaja al-hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang memberikan pengertian bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam selain Al-Quran yang wajib diikuti dan diamalkan baik dalam bentuk perintah maupun larangannya. A. Dalil Al-Quran. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Di antara ayat-ayat dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya sebagai berikut: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitabnya Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Bagi siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat Al-Nisa ayat 136. B. Dalil al-hadis. Mari kita pahami dalam salah satu pesan Rasulullah SAW berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup. Di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya, beliau bersabda yang artinya, Aku tinggalkan 2 pusaka untukmu sekalian yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. C. Kesepakatan ulama atau ijma'. Seluruh umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum syariat Islam yang wajib diikuti dan diamalkan karena sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Penerimaan mereka terhadap hadis sama seperti penerimaan mereka terhadap Al-Quran karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum syariat Islam. 4. Fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Dalam Al-Quran masih banyak ayat bersifat umum dan global yang memerlukan penjelasan, dan penjelasan itu diberikan oleh Rasulnya yang berupa al-hadis. Tanpa penjelasan dari beliau, banyak ketentuan Al-Quran yang tidak bisa dilaksanakan. Maka dari al-hadis memiliki beberapa fungsi terhadap Al-Quran, antara lain: A. Bayanu tafsir, yang itu sebagai penjelasan atau merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih global dan memberikan batasan terhadap ayat Al-Quran yang dalam pelaksanaannya belum ada batasannya. Misalnya, hadis tentang cara ibadah sholat, tata cara ibadah haji, dan lain-lain. B. Bayanu takrir, yaitu sebagai penguat ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Misalnya, hadis tentang cara rukun Islam dan lain-lain. C. Bayanu tasyri', yaitu menetapkan hukum suatu perkara yang tidak ada ketentuan nasnah dalam Al-Quran. Misal hadis tentang penyembelihan janin dalam perut induknya sama dengan penyembelihan induknya dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.